Ketika kita mencari sebuah saham yang bagi dividen, POV kelima yang bisa saya kasih adalah kalau bisa diversifikasi sektor. Nah, maksudnya gimana? Oke, gini. Jadi contohnya saat ini yang bulan April ini 2025 yang bagi dividen paling banyak kan sektor perbankan. Ya ini sudah pasti harus ada di portfolio kalian ya. Buat yang para investor saham, yang beneran investor, bukan nyangkut tor atau boncos tor terus harus jadi invest ya. Saham perbankan menurut saya selalu ada di pengelolaan portfolio saya. Saya juga ada kelola portfolio punya beberapa klien ya. Saham perbankan selalu saya masukkan karena satu dari price selalu menarik, yang kedua dari dividen juga stabil. Tetapi selain saham-saham perbankan juga wajib ditambahkan sektor saham yang lain yang juga bagi dividen. Nah, ini kalau mau portfolionya dibikin benar-benar harga sahamnya kenaikannya terjaga, terus selalu arus cashnya jalan terus ya. Contohnya di sektor batubara mungkin ada perusahaan yang sering bagi dividen kayak Adaro ya, atau di sektor otomotif kayak Astra kan biasanya sering bagi-bagi dividen tuh. Itu juga perlu diversifikasi sektor saham. Jadi kita kan nggak pernah tahu nih seasonnya tiap tahun itu, kadang ada yang waktunya saham bankingnya bagus-bagusnya, kadang ada yang saham batubara bagus, kadang ada yang saham infrastruktur bagus, macam-macam kan tiap tahun. Nah, tetapi yang paling wajib diketahui adalah sektor sahamnya itu harus, kalau kita kelola sebuah portfolio, kelola uang kita, let's say kita kelola uang kita 100 juta kita all in di saham perbankan juga nggak sehat, tetapi akan lebih sehat ketika 100 juta tadi kita belikan, misalnya kita favoritnya saham perbankan, oke, 70% kita belikan saham perbankan, mungkin 30% nya kita campur, 10% kita kasih saham batubara, sektor mining, 10% kita kasih apa atau gimana portfolionya, tapi menurut saya tetap harus di-mix. Dan lebih baik lagi ketika kita nge-mix, kita cari perusahaan yang meskipun beda sektor tapi sama-sama bagi dividen. Ini akan sangat bagus untuk menjaga arus cash kita. Jadi ketika terjadi penurunan saham, kita nggak panik selling karena kita masih punya tabungan dana-dana dari dividen ini. Dan ini ketika kondisi kayak di bulan April ini, marketnya volatile, bagi kita yang terima dividen gede, kalau saya pribadi, saya pasti reinvest. Karena saham-saham yang turun yang bagi dividen itu kan udah kita pilih, fundamentalnya bagus kan?